Kalau saja Rodinok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja. Di malam yang sunyi dan penuh misteri, seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo duduk merenung di depan perapian. Api yang berderak perlahan memantulkan bayangan di wajahnya, sementara aroma daging panggang bercampur dengan dinginnya angin malam. Pikirannya melayang jauh, membayangkan sosok seorang pendekar perempuan yang selalu hadir dalam khayalannya. Langkahnya anggun, tatapannya tegas namun lembut, dan kehadirannya menghangatkan hati Bagus. Dalam lamunan itu, mereka berbagi potongan daging yang baru matang, tertawa bersama, berbicara dari hati ke hati hingga kehangatan di antara mereka memuncak dalam sebuah ciuman lembut. Namun, saat Bagus hendak menggenggam sosok itu lebih erat, perempuan tersebut lenyap seperti embun tersapu mentari, meninggalkan kekosongan dan kerinduan mendalam. Dengan tekad yang menguat, Bagus bangkit. Ia memutuskan untuk meninggalkan keheningan malam, berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari sosok itu hingga ke ujung dunia. Rodinok? Benarkah itu Rodinok? Merindukan aku, Kakang? Sekartaji? Burung panggang itu memang hanya akan enak jika kita makan bersama, Kakang. Saya memang membakarnya untukmu, Sekartaji. Coba cicipi. Enak? Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Rodinok! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu kukhayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa? Demang Pagutan.
sudah lama sekali tidak ke sini. Ada apa? Di saat yang sama, Ki Demang, pemimpin yang dihormati sekaligus ambisius, melangkah menuju kediaman Nyi Grinsing, seorang dukun sakti yang bijaksana. Dengan nada penuh keyakinan, ia menceritakan pertemuannya dengan seorang pemuda tampan bernama Bayu Samudro, yang menurutnya layak dibawa ke Mataram demi memperkuat kedudukannya. Namun, Nyi Grinsing menolak terlibat setelah penerawangannya mendapati bahwa Bayu dilindungi oleh Nyi Roro Kidul, penguasa lautan selatan yang kekuatannya tak tertandingi. Ia memperingatkan Ki Demang agar tak gegabah, sebab kekuatan gaib penguasa samudera itu bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Itu gampang. Jer besuki mawabeo. Sudah jadi Demang. Ininya kok cuma segini? Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi tumenggung 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru. Aku kepingin ketemu jiwa Sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan Wulung Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa? Tidak. Maaf, Ki Demang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jampi-jampi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib yang menggerakkan bayi itu. Jasamu menangkap Wirolodong adalah jasa besar untuk Mataram. Tanpamu, belum tentu
Wirolodong berhasil tertangkap dan terbunuh. Wirolodong saja yang apes. Kelihatannya memang cuma sampai di situ umurnya. Mataram membutuhkanmu, anak muda. Desa ini, Randu Alas, lebih membutuhkan saya. Namun, ketamakan mengalahkan kewarasan. Ki Demang tetap mendatangi Bayu di kediaman seorang juragan kaya. Dengan nada memaksa, ia menyampaikan niatnya membawa Bayu ke Mataram. Penolakan tegas dari Bayu justru memancing amarah Ki Demang, hingga pertempuran sengit pun tak terelakkan. Meski berpengalaman, Ki Demang tak mampu mengalahkan kekuatan Bayu yang luar biasa. Ia pun terpaksa mundur, membawa rasa malu yang mendalam. Ke Mataram. Anak muda tidak tahu diri kamu. Diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf Ki Demang. Saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa, anak muda. Tinggal Bayu. Ingatkan anak kita kan? Yang dihadapinya itu. Ki Demang. Ki Demang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang. Jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki. Saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang. Jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki. Saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak, tidak apa-apa. Aku yang salah. Maafkan aku. Ki Demang! Tanpa Demang Pagutan, Bayu Samudro akan tetap ke Mataram. Bagus Bayu. Kamu sendirilah yang akan menentukan. Tapi ia akan datang kepadaku setelah kutub dia jalani. Dan dia akan jadi hamba setia Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Ini dalam ageng. Ini Kaputran dan Kaputren. Saya tidak akan membangun pantisari. Yang akan saya bangun adalah kamar khusus untuk Munyi. Saya memujamu, Nyi Ratu. Di kamar inilah kita akan saling ketemu dan memadu cinta. Kau memang jangan khawatir. Aku akan mendukungmu. Akan kuberi kau kekayaan. Akan kujadikan kau sebagai raja kecil di istana yang akan kau bangun. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Sebagai tanda Di kedalaman samudera, Nyai Roro Kidul memandang Bayu dengan penuh perhatian. Ia merasakan kebaikan hati pemuda itu dan percaya bahwa keberadaannya membawa harapan baru. Namun, keberadaan Bayu ternyata menarik perhatian lain. Di alam kegelapan, Ratu Gendeng Permoni, penguasa dunia hitam, bersama sekutunya, Nyai Wingit, sedang menyusun kutukan yang dirancang untuk menggoyahkan keteguhan hati Bayu. Bangun rumah yang sangat mewah di Gisikan, Bu. rumah mewah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo.
Dari mana Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Tumenggung, Bu. Tentu saja, dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu, Bu. Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana. Minggir. Apa itu? Sementara itu, di tepian sungai besar, kisah cinta mulai bersemi antara Putra Cokro Nangolo dan Ratu Buaya, penguasa air yang memancarkan keanggunan penuh misteri. Dalam euforia cintanya, Putra Cokro berjanji membangun istana megah untuk sang ratu, lengkap dengan sebuah patung buaya emas sebagai simbol abadi kasih mereka. Ratu Buaya, tersentuh oleh janji itu, menerima cinta Putra Cokro, mengukuhkan ikatan batin di antara mereka. Keesokan harinya, Seto Satrio, seorang pemuda desa yang gagah, memimpin para warga membangun istana megah di tepi sungai. Ketenangannya memikat perhatian, namun juga memunculkan rasa iri di hati beberapa pihak. Di istana kerajaan, salah seorang anak selir melaporkan pembangunan itu kepada ibunya, Dewi Andini. Sang Dewi datang dengan rasa ingin tahu, namun segera diliputi kekaguman bercampur iri ketika melihat patung buaya emas yang terpajang megah. Kilau emasnya seolah mengejek keberadaan anak-anaknya, memicu rasa terpinggirkan di tengah kemewahan yang kini berdiri tegak di hadapannya. Dari emas, kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Tidak, monggo, silakan. Angkat. Dari emas, kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Tidak akan ada yang tanya, dari mana sebenarnya patung itu? Ya,